Kami dari kelompok 3 akan mewawancarai beberapa orang mengenai peran mereka masing-masing di sekolah SMA Lokon Santo Nikolaus Tomohon dan mengapa sekolah ini bisa berkembang. Perkenalkan, nama saya Frelio Lala, saya selaku Ketua Kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Nelin Bowi, tugas saya yaitu mewawancarai security. Perkenalkan, nama saya Merlina Kime, saya bertugas mewawancarai Pamo. Perkenalkan, nama saya Blandina Runtuene, tugas saya itu untuk mewawancarai Atrika. Perkenalkan, nama saya Natalis Dimang, saya sebagai kameramen. Apakah Sir bisa menceritakan kegiatan Sir selama di SMA Lokon, maksudnya dari pagi sampai Sir pulang kerja? Seperti patroli, mengecek siswa-siswa, antar koran di bagian-bagian kantor, sekolah, dan asrama. Apa yang sangat terkesan dan menyenangkan selama menjadi security? Ya, ketemu dengan siswa yang baik-baik, cantik-cantik, tidak sombong. Ya, toh. Ada juga yang ketemu dengan siswa-siswa yang nakal-nakal. Menurut Sir, fasilitas apa yang harus ditingkatkan di pos security SMA Lokon? Tentang CCTV harus ya lebih banyak, lebih bagus. Biar terkontrol. Ayo, supaya itu aja. SMA Lokon juga sangat aman, tertib, dan sangat damai. Karena security di sana sudah sangat terpercaya dan berpengalaman. Bukan cuma itu, ada beberapa fasilitas yang menunjang, contohnya seperti pos-pos jaga yang sudah dilengkapi dengan fasilitas seperti CCTV, pos jaga yang baik, meja, kursi, serta ada motor-motor untuk para security mengontrol siswa di Lokon. Bukan cuma itu, di setiap sudut gedung SMA Lokon maupun asrama, tempat olahraga, kolam renang, dan lain-lainnya sudah ada CCTV, sehingga para siswa sangat aman dan terkontrol dengan baik. Apa saja tantangan-tantangan yang Bapak hadapi selama bekerja di SMA Lokon? Menghadapi siswa, jadi pertama tantangan ya soal bagaimana tuh membangun relasi dengan setiap anggota asrama, jadi baik dari siswa maupun rekan-rekan kerja, karena setiap personal, setiap siswa memiliki kepribadian berbeda. Jadi tiap terjadi pergantian atau tiap tahun kan ada yang lulus, ada tantangan bagi Bapak sehingga memacu dorong Bapak untuk belajar. Oke, pertanyaan yang ketiga, kalau menyenangkan apa yang Bapak alami selama menjadi pamong di SMA Lokon? Hal menyenangkan cukup banyak sih. Menyenangkan bisa ada bersama anak-anak, karena memang juga dari awal sih Bapak suka dekat dengan anak. Dari sisi pamong di asrama, kita bisa lihat bahwa pamong-pamong di asrama bukan hanya sekedar bekerja, tetapi juga niat mengembangkan karakter anak-anak karena mereka juga menyukai anak-anak. Pertanyaan pertama, apa saja strategi marketing yang dapat digunakan untuk mempromosikan sekolah? Kalau berbicara tentang strategi marketing, tentu kita bukan hanya berpaku pada satu strategi ya, ada berbagai macam strategi yang selama ini dari kami bagian marketing terapkan. Mungkin yang pertama, strategi marketing kita adalah melakukan promosi atau sosialisasi ya, baik di dalam maupun di luar daerah. Nah, itu selalu dan setiap tahun kita lakukan. Yang kedua, strateginya kita melakukan promosi melalui media cetak maupun media elektronik. Ya, kalau media cetak seperti iklan koran,
kalau sekarang mungkin memang kalau untuk membaca secara offline sudah sangat sedikit, jadi kita lebih ke online. Jadi promosi melalui media online. Itu juga misalnya untuk radio, terus ada pemberitaan yang menyangkut tentang prestasi-prestasi dari SMA. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mengembangkan marketing sekolah yang kreatif dan menarik? Untuk mengembangkan strategi marketing itu menjadi menarik ya, otomatis kita harus menyesuaikan dengan keadaan zaman sekarang. Jadi harus up to date. Kira-kira zaman sekarang misalnya lagi topnya dari segi apa? Misalnya seperti yang lalu kita lakukan promosi di Mantos waktu itu. Jadi kita buat seperti student performance, dan kita lihat itu memang adalah merupakan salah satu strategi yang up to date untuk saat ini. Sekolah ini juga berkembang dan banyak yang minat di sekolah ini karena untuk marketingnya pasti diangkat dari prestasi siswa, kegiatan siswa di sekolah maupun di asrama seperti parade dan pawai. Lalu diposting di publik sehingga itu membantu sosialisasi, meningkatkan minat orang tua, calon siswa baru. Kapan Tici menjadi pegawai tetap di SMA Lokon? Saya bekerja di Yayasan Pendidikan Lokon, terutama di SMA Lokon, tepatnya 2005 menjadi pegawai tetap. Sebelumnya pegawai kontrak. Kenapa Tici memilih untuk menjadi guru informatika di sekolah ini? Karena ingin berguna untuk semua orang. Jadi saya jadi berguna, mencoba jadi orang berguna, jadi guru. Apakah Tici mempunyai rencana untuk pengembangan siswa di bidang informatika? Ya, banyak rencana-rencana. Salah satunya supaya ke depan siswa itu mampu memanfaatkan teknologi untuk mencari uang. Buat apa pinter kalau tidak mencari uang? Yes. Terutama di bidang informatika. Itu sih prinsip saya. ke depan. Intinya pemanfaatan. Pemanfaatan. Ya, begitu. Terima kasih. Pengembangan siswa di Lokon itu sangat membantu bagi siswa yang akan meningkatkan minat bakatnya, terutama di bidang informatika yang dilaksanakan oleh Tici. Pengembangan siswanya sangat baik, apalagi dia mempunyai banyak bidang, yaitu bidang informatika, e-sport, coding, dan lain-lain. Sekian berita mengenai program pengembangan sekolah dari kami. Terima kasih.